Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frenio Adhika Krisna Priwanto dari kelas IF 2B dengan NIM 30125-1004. Hari ini saya akan dan rekan saya akan membahas tentang Chinese Postman Problem menggunakan Flurry algoritma. Jadi apa aja sih table of contentnya? Pertama ada pendahuluan, pengertian CPP, weighted graph, Flurry algorithm, flowchart Flurry algorithm, contoh graph, derajat simpul, penyelesaian Flurry, dan penghitungan weighted. Jadi pendahuluannya dulu. Apa sih pendahuluannya? Jadi Chinese Postman Problem adalah permasalahan mencari root minimum untuk melewati seluruh jalan pada graf minimal satu kali. Pada Chinese Postman Problem kasus ini bisa digunakan untuk pengiriman surat, root factory, pembersihan jalan, dan distribusi barang. Tujuannya utama apa sih? Melewati semua edge, memperoleh total bobot minimum kembali ke titik awal. Terus kedua ada weight graph. Apa itu weight graph atau graf bobot? Weight graph, graf bobot adalah graf yang setiap edge yang memiliki nilai atau bobot tertentu. Dalam CCPP seperti simpul adalah kayak lokasi, jalan, terus cara biaya. Fungsinya apa? Tujuannya mencari nilai total minimum. Terus Flurry algorithm digunakan untuk mencari ular path, menentukan ular circuit melewati edge tepat satu kali aja. Cara kerjanya gimana? Mulai dari satu simpul, pilih edge bukan bridge, hapus edge yang sudah dilewati, ulangi hingga semua edge selesai. Itu adalah Flurry algorithm. Flowchart Flurry algorithm nanti ada ditunjukin, jadi kayak mulai input grafik, terus pilih simpulnya apakah ada edge, terus pilih edge yang kalau ya ada, nanti turunin lagi, pilih edge yang bukan bridge, terus turun lagi, lewati edge, hapus edge, pindah ke simpul berikutnya, dan akhirnya kalau udah diputar lagi, jadi apakah ada edge, kalau tidak ada selesai. Contoh wedge graph bobot. Untuk wedge graph ini bobotnya kayak UY, ini nanti dijelasin sama rekan saya. Jadi U sampai Y itu 4. U sampai W itu 5. Y sampai W itu 1 dan selanjutnya. Menentukan derajat simpul. Jadi derajat simpul ini kesimpulannya semua simpul berderajat genap. Maka graf memiliki Euler circuit, simpulnya kayak U tadi derajatnya 2, Y derajatnya 4, W derajatnya 4, dan lain-lain. Dan itu dari saya, penjelasan saya nanti dilanjutin sama rekan saya yang bernama Bram. Makasih. Nama saya Bramantio Bagas Pratomo dengan NIM 301254022. Nah, terima kasih kepada rekan saya ini telah menjelaskan dari slide awal pendahuluan sampai dengan derajat simpul. Nah, di sini saya akan lanjutkan mengenai studi kasus atau permasalahan real yang ada di Chinese Postman Problem ini ya. Jadi kita lihat dari PPT kita ini adalah seorang tukang pos bernama Lukman bertugas mengantarkan surat ke beberapa wilayah perumahan dalam satu hari kerja. Nah, setiap jalan pada wilayah tersebut harus dilewati minimal 1 kali agar seluruh rumah dapat menerima surat tepat waktu. Nah, namun Lukman ingin menentukan rute pengiriman yang paling efisien agar total jarak tempuh tidak terlalu jauh dan dapat kembali lagi ke kantor pos. Nah, gimana solusinya? Kita menggunakan Chinese Postman Problem untuk menentukan rute pengiriman optimal dengan metode Flurry algorithm. Nah, sehingga seluruh jalan dapat dilewati minimal 1 kali dan tepat kembali ke kantor pos dengan total jarak minimum. Nah, di sini saya sudah membuat penyelesaian vector graph-nya. Bisa dilihat, ini adalah struktur rutenya. Nah, jadi kita mulai dari awal ya. Nah, kita mau cari yang paling pokoknya minimal 1 kali. Tadi kita harus melewati semua titik-titik ini minimal 1 kali dan akhirnya kembali ke tempat awal. Nah, kita berada di titik U. Berarti kita harus cari rute mana yang bisa dilewati 1 kali. Dan itu pun minimum. Oke, kita ke rute Y, anggap saja. Nah, kita mendapatkan rute Y itu adalah 4. Nah, terus setelah kita ke Y, kita
ke X. Nah, ingat ya, ini satu kali lewat saja tiap titik. Nah, jadi 4 dan 2 kita mendapat 6. Nah, langsung kita ke titik Z. Nah, Z 3, 6 tambah 3 9. Nah, lalu kita ke Y. Nah, ingat ya, ini setiap satu kali titik. Nah, berarti 4 6 9 10 11. Kita hitung ya sama-sama lagi. Nah, lalu kita ke titik W. Ini udah satu kali titik ya, ini hanya satu kali tepat saja. Berarti 4 6 6 9 10 11 12. Oke, berarti 12 kita ke titik Z lagi. Nah, lalu kita ke titik V. Nah, kita sudah melewati semuanya, rutenya tepat satu kali. Nah, kita tinggal kembali, dan kita tidak boleh menggunakan rute yang kita pakai sama lagi 2 kali. Jadi kita pakai kita V, dari V ke W. Nah, ke situ kita ke U. Nah, ini tepat titik satu kali semua ya. Dan kita kembali ke rute awal tanpa mengulangi yang sama. Kita lihat S-nya berapa? 4 tambah 2 6 6 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 65 24. Nah, di sini kita dapat hasil rute akhirnya ya teman-teman. Jadi berdasarkan proses penyelesaian menggunakan Flourish algorithm, kita mendapatkan rute optimal dari U ke Y, lalu ke X, Z, Y, W, Z, V, W, U. Nah, dengan total 24 km. Nah, karena rute itu berhasil melewati seluruh H satu kali dan juga kembali ke titik awal. Nah, meskipun itu karena seluruh simpul pada graf memiliki derajat genap, nah, jadi grafnya itu termasuk Eulerian graph sehingga dapat membentuk Eulerian tour secara optimal. Jadi kesimpulannya yaitu Chinese Postman Problem digunakan untuk menentukan rute optimal yang melewati seluruh edge pada graf dengan total jarak minimum. Nah, pada permasalahan pengiriman surat tadi, nah setiap jalan harus dilalui minimal satu kali dan bisa kembali ke titik awal. Nah, jadi kita berdasarkan hasil penyelesaian menggunakan Flourish algorithm tadi, kita diperoleh menggunakan lintasan Eulerian tour yang mampu melewati seluruh jalan dan kembali ke titik awal hanya dengan total 24 saja. Nah, karena semua simpulnya sudah jelas genap, berarti sudah Eulerian graph ya teman-teman. Jadi kan bisa bentuk Eulerian tour dengan baik. Dan juga demikian metode ini juga efektif digunakan untuk optimasi rute pada permasalahan seperti nyata seperti surat, patroli, atau distribusi barang. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.